Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Suksemo saking semua donatur ring Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Sampun titiang nyaman iki melingi. It's fabulous, wonderful. I really enjoyed the meditation and also learning about karma, learning more deeper about karma and the influence it has on our lives and the things we experience in this life. I'm so grateful. Sangat-sangat powerful sekali ya. Jadi waktu meditasi itu menyembuhkan diri kita sendiri dan menyembuhkan bumi. Dari Fitran mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas uluran tangannya berbagi kepada kita. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Ya, selamat pagi Kak Hans. Selamat pagi sahabat Sonora semuanya. Ini bisa mendengar suara Bunda ya. Bunda apa kabar ya. ini? Baik, saya sehat, saya damai, saya berkelimpahan, soul is solution. Oh, is solution. Sehat. Ya, itu afirmasi kita di soul tentunya. Wih, seneng banget dengar kabar Bunda, sehat, damai. Tentu ini menjadi dambaan banyak orang nih Bunda. Iya, betul. Sehat, damai, berkelimpahan. Ya. Bunda, kita sedikit mereview sedikit walaupun mungkin beberapa minggu yang lalu kita sudah menyinggung nih soal yang namanya mental health. Tapi mungkin pagi hari ini kita mau refresh kembali dengan sahabat Sonora. Apa sih sebenarnya kesehatan mental dari kacamata Bunda Arsani? Ya, selama ini kan kita sudah mungkin lebih paham dengan kesehatan tubuh fisik ya. Dan sekarang ternyata lagi booming nih, orang mulai mengangkat kesehatan mental. Sebenarnya dari dulu sudah ada ya, cuma orang belum aware berhubungan dengan kesehatan mental. Dan dengan tadi yang sudah dijabarkan banyak sekali permasalahan pada remaja, mulai mengamati apa sih sebenarnya yang terjadi pada mereka ketika mereka tidak baik-baik saja atau kena mental. Nah, setelah ditelusuri ternyata proses kesehatan mental adalah sesuatu yang sangat penting yang mempengaruhi kesehatan tubuh fisik kita. Jadi kalau dari proses kita secara medis, banyak sekali penyakit, ya hampir 80% penyakit disebabkan oleh psikis, yaitu oleh kesehatan mentalnya. Besar artinya Bunda ya? Iya, jadi kan besar sekali hubungannya ya dengan kesehatan fisik. Seandainya kesehatan mental ini dijaga dengan baik, maka kesehatan fisik banyak orang juga akan jauh lebih sehat. Oh iya. Banyak orang masih berpikir dia jaga kesehatan fisik, dia lupa dengan kesehatan mentalnya. Sesehat apapun tubuh fisiknya ya di olahraga atau apa, tapi ketika mentalnya down, dia akan mempengaruhi ya, karena proses kesehatan mental tuh kan nggak bisa dilihat secara kasat mata. Ya, secara fisik oke lah, oh bagus ototnya banyak, yang masa ototnya bagus. Tapi bagaimana dengan mentalnya? Nah, ketika mental seseorang tidak baik-baik saja, maka proses energi, sirkulasi energi di dalam tubuhnya akan terhambat. Dan tentunya itu akan mempengaruhi kerja fisik kita secara energi. Wah. Nah, kesehatan mental berarti ketika seseorang itu sehat tanpa beban dalam menjalani hidupnya. Mereka mampu bertahan dengan permasalahan-permasalahan mental mereka, dan mereka bisa berkarya tentunya nanti dengan lebih baik dan berprestasi, atau dapat menjalani hidupnya dengan kualitas hidup yang lebih baik.
Wah, ini tentunya hidup tanpa beban. Ini menjadi salah satu ciri bagaimana mereka hidup dengan kesehatan mental yang baik. Tapi Bunda, kalau ngomongin soal beban, kelihatannya ini beban ini dimiliki oleh banyak orang, bukan hanya anak kecil, anak remaja, tapi juga orang dewasa kelihatannya hidupnya ada beban nih Bunda. Tapi kalau kita ngomong soal mental health, ini erat dengan anak-anak muda. Kenapa nih Bunda? Kelihatannya anak muda lebih rawan, lebih riskan terkena mental health. Apakah demikian atau sebenarnya justru malah semua orang rawan terkena mental health, Bunda? Sebenarnya sih semua orang ya rawannya ya, mulai dia dari bayi sampai dewasa. Cuma kalau diamati dalam proses perjalanan hidup kita, mungkin kita juga mengalami, saya dulu juga mengalami ketika masa remaja. Itu kan lagi egonya sedang tumbuh ya. Dia mulai mencari jati dirinya tuh kayak apa. Kadang mereka kebingungan dengan saya tuh harus bagaimana. Ini masa orang bilang masa akil balik kah atau masa peralihan. Itu kan benar-benar dari pertama mereka menjadi anak-anak diperhatikan, terus tiba-tiba dia harus bisa berupaya untuk dirinya sendiri. Jadi dia lebih kreatif, main coba-coba, semua dicobain, ya kepo sana sini, yang akhirnya membuat kondisi mental mereka tidak baik-baik saja, apalagi kalau ada pengaruh-pengaruh lingkungan yang mempengaruhinya. Ya tidak aja lingkungan ketika dia berada di rumah dengan orang tuanya atau keluarganya, tapi lingkungan juga di mana dia beraktivitas di luar rumah. Nah inilah yang akhirnya mudah memicu kondisi-kondisi yang tidak baik, dan mungkin kita akan cepat mengamatinya dibanding ketika mereka sudah dewasa. Ya kan kalau yang masa remaja ini kan mudah nampak ya. Betul, reaksinya mudah kita lihat. Gitu ya. Sedangkan ketika masa dewasa mereka sudah lewat itu masa remajanya. Mereka sudah belajar dari pengalaman-pengalaman masa remajanya dan biasanya bertumbuh beberapa tidak semua, mereka akhirnya bisa menyikapi proses mentalnya dengan baik. Mengelola kalau saya bilang mengolah rasanya dengan baik, sehingga mereka bisa cenderung kesannya baik-baik saja dari luar. Tapi ada beberapa karena masa remaja yang buruk, mereka akhirnya sudah dewasa semakin terpuruk karena tidak mampu mengolah rasa di dalam dirinya. Ini setuju banget ya Bunda, kalau misalnya bagaimana kesehatan mental kita juga dipengaruhi orang-orang sekitarnya. Ingat banget sama perbincangan kita beberapa minggu lalu soal meditasi ibu-ibu hamil. Bagaimana akhirnya bisa melahirkan bayi-bayi yang lebih bahagia dari ibunya. Ini ternyata juga memberikan pengaruh dampak menurunkan kepada anak kebahagiaan itu sendiri. Tapi ini Bunda, salah satu hal yang menjadi cukup menarik adalah dengan melakukan meditasi. Tapi ditahan Bunda, kita break dulu sejenak. Karena tujuan kita melakukan hal ini bukan untuk menghakimi orang lain, tapi tujuannya untuk mengetahui kebenaran. Talk show itu kita bisa belajar banyak dari pengalaman orang. Setelah meditasi saya lebih tenang, saya lebih bahagia. I really enjoyed the meditation and also learning about karma, learning more deeper about karma. Sahabat Sonora masih di Sonora Network dan masih bersama dengan Bunda Arseningsih. Kita masih membahas soal mental health Sahabat Sonora. Tadi sebelum break Hans sudah sempat bocorkan beberapa perbincangan Hans bersama dengan Bunda beberapa minggu lalu mengenai ibu-ibu ini melakukan meditasi bersama begitu ya. Ternyata ini bisa melahirkan bayi-bayi yang lebih bahagia, yang lebih sehat. Begitu ya Bunda, betul ya? Iya betul. Betul ya. Nah, kalau kita ngomongin soal meditasi sendiri ini Bun, ini kan dia salah satu hal yang menjadi solusi di mental health ini. Tapi banyak orang juga sama seperti pertanyaan Hans beberapa minggu lalu, mungkin banyak sahabat Sonora yang merasa saya orangnya nggak bisa diem. Kalau suruh meditasi, ini kelihatannya sulit banget nih, duduk, diem, fokus. Nah, kalau Bunda sendiri ini apakah meditasinya seperti ini ataukah ada metode lain Bunda sebenarnya yang dilakukan?
Iya, betul. Saya juga mendapatkan ya meditasi yang kita bagikan disebut dengan meditasi soul reflection. Jadi lebih ke proses merefleksikan diri, ya melihat ke dalam diri. Dan ini pun hasil dari proses saya belajar meditasi ke beberapa tempat. Karena di luar sana kan banyak teknik meditasi ya, hampir dikatakan setiap guru punya teknik meditasi sendiri-sendiri. Bayangkan ribuan. Nah, meditasi tentu macam-macam tujuannya. Ya, ada yang belajar fokus atau dalam proses yang diinginkan. Nah, tapi kalau meditasi soul reflection, saya mengajak orang untuk berinteraksi dengan dirinya sendiri. Nah, jadi kan lebih ke proses seperti self talk ya, cara. Tetapi tentunya kalau disuruh self talk sendiri bingung apa yang mau difokusin gitu ya. Jadi saya di sini lebih ke proses menuntun proses meditasi. Dengan mengajak pemeditasi terhubung dengan kekuatan Tuhan terlebih dahulu. Ya, jadi intinya ya bagaimana kita koneksi secara energi dengan kekuatan Tuhan. Karena saya paham hanya kekuatan Tuhan yang mampu membersihkan kekotoran batin kita. Karena tentu power kita kan kecil ya, apalagi terbatas, lagi marah ya terbatas. Maka perlu energi yang besar untuk membersihkan pendaman-pendaman batin yang mungkin sudah terpendam cukup lama. Nah, dengan itulah saya ajak pemeditasi, saya tuntun dan saya mengukur dengan metode soul meter apa-apa sih yang mereka miliki yang belum terselesaikan. Ya, karena proses mental health kan tidak terlihat secara kasat mata ya. Betul. Nah, jadi kan karena saya belajar atau menemukan metode soul meter, measurement technique of radiation. Jadi kita mengukur radiasi-radiasi yang terpancar dari seseorang. Energi yang terpancar dari seseorang itu bawaannya apa? Nah, disitulah kita bisa tahu orang ini pendemannya marah nih, punya dendam gede banget. Orang ini ketakutan. Orang ini cemas. Jadi itu pun bisa diterapkan pada orang-orang yang tidak mengatakan apa-apa kepada kita, tapi kita bisa mengetahui radiasi apa yang mereka miliki. Sekaligus juga ya. Kalau mungkin ke psikolog kan kita yang aktif menyatakan ini itu. Kalau ini kan mereka datang dan mereka punya permasalahan sendiri-sendiri. Kita mengukur radiasinya apa. Oh, ini fokusnya pemurnian batinnya di sisi ini, mungkin di ketakutan, traumanya di sini. Sehingga begitu kita hadirkan kekuatan Tuhan, ya tentu mereka juga harus aktif ya. Mereka meniatkan energi Tuhan mengalir dalam dirinya. Mereka fokus pada permasalahan batinnya. Diharapkan dengan proses minta maaf, memaafkan, menyadari, menerima, kemudian merilis ya, istilahnya energi itu akan ditransformasi oleh energi Tuhan. Nah, untuk tidak lagi menetap di tubuh aura kita, sehingga tidak menjadi beban lagi. Terjadi perubahan peta energi di dalam tubuh kita. Itu yang dilakukan. Tapi ini Bunda mungkin masih banyak nih sahabat sonora yang tadi diganti dengan energi Tuhan gitu ya, melakukan self talk, mungkin masih bingung, belum ada gambaran nih Bunda. Mungkin boleh dikasih gambaran kira-kira meditasi soul reflection ini seperti apa sih? Mungkin kalau di luaran kan kita datang ke satu tempat yang tenang, sunyi, duduk sila gitu ya, lalu mungkin mendengarkan musik juga yang cukup tenang, tarik nafas, buang nafas. Sementara soul reflection ini gambarannya seperti apa sih? Apa yang akan mereka lakukan? Nah, kalau begini, ada nggak ya penelpon yang bersedia kita bedah dikit dan kita tuntun untuk melakukan hal itu hanya dalam satu ya istilahnya kondisi saja, atau mungkin Kak Hans sendiri. Boleh nih Bunda. Jadi kan seperti itu loh prosesnya gitu. Boleh nih Bunda, mungkin Hans dulu deh ya. Kalau penelpon mungkin kita agak sulit nih. Kita coba dulu nih Bunda, seperti apa sih gambarannya kalau misalnya kita mengikuti meditasi dari soul reflection ini Bunda? Iya, oke. Di tahap awal biasanya orang meditasi itu kan
untuk menurunkan proses frekuensi di dalam diri. Ya, selama ini kan kita dalam frekuensi beta nih. Ya, semua cemas, semua energi yang nano-nano itu ada di frekuensi beta. Betul. Emosi dan semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kan kita harus memperlambat diri agar kita bisa masuk pada frekuensi yang lebih rendah sebenarnya. Jadi istilahnya masuk ke kedalaman diri atau apa sebenarnya untuk menurunkan proses frekuensi diri kita. Karena rekaman-rekaman dari psikis kita itu ada frekuensi yang lebih rendah. Pendaman batin namanya juga. Pendaman batin itu tidak di frekuensi beta yang kita rasakan sekarang, tapi tersimpan pada frekuensi yang lebih rendah. Oleh karena itu kan dengan mengajak terhubung dengan energi Tuhan, ternyata energi Tuhan sangat halus dan membuat kita mampu masuk pada frekuensi yang lebih rendah di kedalaman batin kita. Nah, setelah itu baru kita identifikasi apa permasalahan kita. Nah, misalnya nih ada cemas, ya. Cemas itu dipahami kenapa cemas dan diniatkan dengan itu prosesnya dapat terselesaikan. Sebenarnya gitu sih teknisnya. Tapi kan kalau tidak dipraktekkan orang nggak akan tahu gimana rasanya terhubung dengan Tuhan. Betul. Bagaimana energi Tuhan. Walaupun kita Indonesia ini kan negara yang berketuhanan ya, semua punya. Iya betul. Itu ada di. Jadi bagi saya lebih mudah. Tapi untuk terhubung kan ada satu yang saya pahami bahwa kita membutuhkan guru. Nah, guru ini adalah jiwa yang luhur, yang menurunkan agama-agama ini. Ya katakanlah kalau yang Muslim, dia akan terhubung terlebih dulu dengan jiwanya Nabi Muhammad. Yang Kristen Katolik dengan Yesus kan gitu, yang Buddha dengan Sang Buddha. Kemudian kalau yang Hindu dengan Betara Yang Guru. Jadi beliaulah yang awal memberi tuntunan kepada kita kayak apa sih agama yang kita anut, sehingga kita mengenal Tuhan. Setelah itu baru kita terhubung dengan Tuhan melalui beliau. Kan tidak ada yang bisa terhubung dengan Tuhan selain melewati guru ini kan gitu. Itu sudah dinyatakan di kitab-kitab kan. Dan semua meyakini ya memang begitu. Jadi untuk proses keterhubungan secara energi pun harus melalui beliau ini sebagai jiwa luhur, jiwa yang lebih utama dibanding manusia biasa. Nah, setelah itu kita turunkan cahaya cinta energi Tuhan. Karena kualitas itu yang bisa diakses oleh tubuh fisik kita, tubuh energi kita. Sedangkan kemahakuasaan Tuhan itu banyak sekali. Tapi cahaya, cinta, dan energi itu yang paling kuat kita butuhkan untuk proses ini. Rasanya di semua agama juga sama ya, dengan tiga trinitas atau apa. Ya, jadi begitu itu diturunkan, seseorang akan mulai merasakan lebih rileks karena energi Tuhan halus dan lembut. Nah, setelah terhubung dengan itu, baru kita bersyukur dan pahami, mengenal jati diri nih, mengulik diri kita itu apa aja pendamannya. Ya, kalau dia marah dengan memaafkan dan minta maaf. Ya, kalau dengan kejadian yang cemas, ya pahami kenapa kita harus cemas. Ya, itu diselesaikan. Cemasnya sama siapa? Tentu yang tahu adalah diri kita sendiri. Betul. Ya, saya hanya menunjukkan, misalkan nih nanti sama Kak Hans ini, oh banyak cemas nih, gitu. Emosi sudah tidak. Oh bagus berarti ya, tidak. Nggak marah-marah gitu ya. Nggak marah-marah. Tidak, tapi cemasnya itu terradiasi. Entah itu cemas dengan keluarga, gimana kan pasti di masa depan kita kadang sering overthinking dan menyebabkan kecemasan. Betul. Cemas muncul. Itu yang dipahami. Kenapa sih cemas itu harus kita rilis ya? Ya, kita harus lebih percaya diri, tidak, karena energi psikis itu akan membuat level energi kita drop. Energi kita lowbat gitu. Kayak HP itu kalau udah lowbat kan perlu dicas lagi. Betul, diisi lagi ya. Diisi lagi. Kalau energi kita drop, maka kita akan sulit untuk beraktivitas secara maksimal. Nah, secara psikis pun
pendaman psikis yang menumpuk akan mengotori cakra-cakra tubuh kita, sehingga aliran energi ke tubuh fisik ini terhambat, dan disitulah muncul penyakit karena organ kita tidak dialiri oleh energi yang maksimal. Baik, Bunda, ini pertanyaan singkat, kira-kira butuh waktu berapa lama nih kalau misalnya kita mencoba sama sahabat Sonora? Bisa disesuaikan aja, 5 karena menit kan keburu nggak, Bunda? 5 menit bisa. Bisa ya. Kalau Tapi kan begitu, tadi satu topik aja ya. Satu topik kita aja ya. bahas. Kalau biasa komplit banyak lah ya, permasalahan seseorang bisa agak lama karena apa Iya, yang iya. dia pendam. Boleh. Gitu. Kalau begitu kita buka ya sahabat Sonora, ini untuk Anda yang mau mencoba gitu ya. Nanti kita akan buka line telepon. Anda boleh WhatsApp dulu ke 0812 112 9200. Ketik saja ingin bergabung dengan on air, nanti akan dihubungi oleh tim Sonora. Dan juga tentunya untuk Anda sahabat Sonora, jangan kemana-mana, kita harus break sejenak. Karena tujuan kita melakukan hal ini bukan untuk menghakimi orang lain, tapi tujuannya untuk mengetahui kebenaran. Talk show itu kita bisa belajar banyak dari pengalaman orang. Setelah meditasi, saya lebih tenang, saya lebih bahagia. I really enjoyed the meditation and also learning about karma, learning more deeper about karma. Ya, sahabat Sonora, Anda masih di Sonora Network bersama dengan saya Hans Christian dan juga bersama dengan Bunda Arsaningsih ya. Ini nggak kerasa tiap kali ngobrol sama Bunda, rasanya waktu berjalan begitu dengan cepat. Bunda, ini tadi kita lagi ngomongin soal bagaimana meditasi ini dilakukan. Nih, kelihatannya banyak sahabat Sonora yang sudah ingin bergabung, tapi ini belum bisa dihubungi, Bunda. Oh gitu. Jadi untuk sahabat Sonora yang sudah menulis on air begitu ya, pastikan kalau ditelepon dari tim Sonora ini mohon diangkat sahabat Sonora ya, karena kita sudah coba 3 nomor, ini 4-4-nya tidak diangkat ya. Tapi Bunda, sebelum nanti kita bergabung dengan sahabat Sonora yang akan terhubung via line telepon, penasaran Bunda, sebenarnya tujuan dari meditasi ini kan agar kita menggantikan dengan energi Tuhan tadi itu ya, dan kita merasakan bahagia. Nah, sebenarnya arti bahagia buat Bunda sendiri apa sih, Bun? Ya, kalau kami di Soul menyatakan bahagia adalah kondisi ketika seseorang tanpa beban dalam menjalani hidup. Ya, karena banyak yang mencuri kebahagiaan kita. Ya, mungkin kalau bahagia itu bukan happy ya, tapi lebih ke bliss yang lebih dalam gitu. Jadi kalau orang masih mungkin berpikir bahagia saat minum kopi, pergi healing gitu. Jalan-jalan Tapi, gitu ya. Tapi kalau di Soul itu lebih ke proses dia bisa mengolah rasa yang ada dalam dirinya, menjaga kondisi tidak ada beban. Beban itu dari psikis yang dia pikir, dari pikiran negatif yang dia miliki. Seperti kemarahan, cemas, takut, sedih, tidak percaya diri. Ya, kemudian ada mungkin cemburu. Kan banyak cemburu, iri hati. Itu bagian-bagian yang mencuri kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah masalah mental kita. Ya, kan itu sebenarnya. Jadi kalau kita bahagia itu menjaga kesehatan mental kita tetap sehat gitu. Itu. Jadi ya lebih ke arah sana. Lebih ke arah sana. Bunda, ini juga yang menjadi pertanyaan beberapa orang. Apakah setiap saat kita harus merasa bahagia? Apakah nggak boleh kita ngerasain sedih gitu? Apakah nggak boleh kita ngerasain rasa kecewa? Apakah semuanya harus ditutupi dengan rasa bahagia atau seperti apa nih, Bunda? Ya tentunya juga masih manusia ya. Nanti kalau terus bahagia jadi robot dong kita. Betul. Maksudnya kenapa kita harus ini kan proses berkesadarannya. Setiap orang itu harus bisa merasakan sedih, marah, cemas dan semua. Tapi kalau bisa jangan lama-lama dong gitu. Karena itu akan mempengaruhi kesehatan mental kita dan mempengaruhi kesehatan fisik kita. Karena berdasarkan proses pembelajaran penyembuhan, karena saya dasarnya adalah penyembuh. Jadi di sana kita lihat misalnya orangnya pemarah, maka ternyata organ yang terpengaruh oleh marah itu adalah lever. Kecenderungan memendam dendam, kemarahan itu levernya akan terganggu. Tentu dong kita nggak mau ya. Jadi ya kita harus cepat merilis, walaupun kita marah jangan terlalu
dendam itu sampai dibawa mati kan, dari agama pun tidak diperbolehkan ya. Kita harus masuk dalam kedamaian penuh dengan cinta kasih, dan itu bisa dilakukan meradiasikan cinta kasih dan damai ketika kita tidak lagi dipenuhi oleh emosi negatif dari masa emosi ya, jadi marah, dendam, sakit hati, iri hati, ya itu kan akhirnya harus pergi dulu, baru cinta kasih itu bisa meradiasi, baru kedamaian itu bisa meradiasi. Saya sih sebenarnya mengacu pada apa yang sudah dibagikan dalam agama kita, tetapi kita nggak tahu bagaimana caranya gitu. Ya, cuma teori doang. Tapi begitu saya amati, oh ternyata dia masih pemarah, walaupun dia seorang pemuka agama. Kita melihat, oh ternyata itu berpengaruh loh ke proses karakter kita dengan proses spiritualnya. Itu proses keterhubungan dengan Tuhannya. Gitu. Nah, Bunda, ini kan tadi kita kalau misalnya ngomongin merasa bahagia, kecewa, marah, ini ternyata bisa diukur ya Bunda ya, dengan menggunakan soul meter tadi Bunda kenalkan. Mungkin kita bahas sedikit nih soal soul meter ini tuh sebenarnya apa sih Bunda, dan bagaimana cara menggunakannya? Ya, metode soul meter itu kan measurement technique of radiation. Jadi mengukur radiasi-radiasi di alam ini. Sebenarnya segala sesuatu di alam ini itu mempunyai energi. Ya, karena kita mengukurnya dengan energi, maka apapun yang terekam pada orang, pada tanaman, hewan, bahkan benda mati, bahkan di alam ini pun terradiasi. Ya, jadi kita mengukur apa sih kebenarannya. Jadi kalau kita belajar soul meter itu sebenarnya kita ingin mengetahui kebenarannya, hakikatnya sesuatu gitu ya, kesejatiannya. Nah, dari ukuran ini itu nggak bisa dibohongi, karena suatu benda selalu meradiasikan energi. Nah, kalau manusia, energi itu meradiasi dari pikirannya. Jadi pikiran itu meradiasi. Nah, kalau pikirannya nggak bagus, radiasinya nggak bagus. Pikirannya ruwet, radiasinya ruwet. Pikirannya stres, radiasinya stres. Dan kita tahu kan bahwa kita punya tubuh energi yang kalau pikiran kita macam-macam, ya di tubuh energi itu semua terekam. Nah, kalau kita rekamannya buruk, energinya negatif, otomatis sesuai dengan hukum energi ini, sejenis menarik sejenis. Nah, kalau dia sudah energinya, pola energinya negatif, dia akan menarik sejenis yang negatif datang. Jadi hidupnya susah terus gitu. Oleh karena itu kan sekarang udah mulai nih, vibe-nya harus positif nih, energinya harus positif. Berarti kita harus mengubah pola energi negatif dalam diri kita yang ruwet, yang stres, yang marah, yang ini dengan pola energi yang positif, yang penuh cinta, penuh kedamaian, sehingga yang positif datang pada diri kita, kesejenisan akan datang. Nah, disinilah saya gunakan metode soul meter ini dengan teknik meditasi soul reflection untuk mengubah pola-pola energi seseorang dengan emosi-emosi yang dia miliki, ya, untuk bersih secara sehat, secara mental, sehingga dia pun mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik, karena yang positif-positif datang pada dirinya. Dan itu sudah terbukti ya, karena sudah cukup banyak menyebar nih seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Saya itu berpikir juga bagaimana kalau ya banyak orang yang paham dengan teknik meditasi ini bisa membuat mereka bisa berubah ke arah yang lebih baik. Ke arah yang lebih baik. Bunda, ini penasaran, soul meter ini tadi sudah dijelaskan seperti apa ini dipakai, tapi ini ada alatnya kah Bunda? Misalnya diukur gitu pakai alat atau seperti apa sih sebenarnya Bunda? Ya, sebenarnya alatnya itu Tuhan sudah berikan sempurna, yaitu kepekaan diri kita terhadap energi. Jadi kita nggak pakai alat yang dibuat manusia, tapi alat yang dibuat oleh Tuhan. Ya, kita pakai kepekaan tangan kita dengan energi. Dan sebenarnya setiap manusia itu memiliki tubuh energi, cuma mereka tidak
menaruh kesadaran di situ. Iya. Jadi nanti ada workshop selama 3 hari. Kita ajak mereka untuk menyadari tubuh energi di dalam dirinya dan menggunakan kepekaan energi ini untuk bisa mengukur radiasi-radiasi energi, terutama untuk mengukur dirinya dulu. Iya. Banyak orang kan senengnya, wah saya belajar ini mau untuk huka-huka. Tapi saya nggak ngajakin itu ya. Saya lebih ke fokus mengenal jati diri. Iya. Kenapa? Karena barang siapa mengenal dirinya, mereka akan mengenal Tuhan. Ini kan orang nggak banyak yang paham. Lah kalau kita bawaannya ruwet, marah-marah, gimana kita bisa mengenal Tuhan? Energi Tuhan tidak akan masuk, kan hukumnya sejenis menarik sejenis. Betul. Berarti kita harus menjeniskan diri kita dengan kekuatan Tuhan agar kita secitra dengan Tuhan secara energi. Itu kan maksudnya di kitab. Tapi kita sering tidak paham kenapa sih perlu tidak dendam, marah, benci, itu harus bersih dari diri kita. Kenapa karakternya harus berbudi pekerti yang luhur, ya karena supaya energi Tuhan itu dapat memasuki tubuh kita lebih banyak lagi. Kesejenisan, law attraction itu dapat terjadi. Dan tentunya kalau kita melibatkan kekuatan Tuhan dalam proses hidup kita, kualitas hidup kita akan berubah. Kualitas hidupnya akan berubah. Tentunya itu yang diharapkan oleh banyak orang, Bunda. Betul. Jadi dipastikan ini Bunda ujung-ujungnya tidak jualan alat ya, karena alatnya sudah di diri kita sendiri. Kalau alatnya udah dibawa kemana-mana, cuma mereka nggak tahu caranya gimana makainya gitu. Baik Bunda, kita harus kembali break dulu sejenak. Kita juga akan kembali terhubung dengan sahabat Sonora yang sudah terhubung via line telepon. Jadi pastikan jangan kemana, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network. Karena tujuan kita melakukan hal ini bukan untuk menghakimi orang lain, tapi tujuannya untuk mengetahui kebenaran. Talk show itu kita bisa belajar banyak dari pengalaman orang. Setelah meditasi, saya lebih tenang, saya lebih bahagia. I really enjoyed the meditation and also learning about karma, learning more deeper about karma. Sonora FM Distraction Music, kelihatannya kali ini juga Hans mau cek-cek energi Anda nih sahabat Sonora. Yang energinya nyambung sama studio Sonora pagi hari ini adalah Pak Indra nih ya. Dan sekian banyak penelpon yang ditelepon nggak diangkat gitu ya. Terhubungnya bersama dengan Pak Indra. Selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi. Baik, Pak Indra bisa mendengar suara saya? Bisa. Baik, Bunda Arsani bisa mendengar suara Pak Indra? Ya, bisa walaupun putus-putus ya. Oh, agak sedikit putus-putus ya. Baik, ini Bunda kita mau coba dengan salah satu sahabat Sonora dengan Pak Indra. Ini langsung aja nih apa yang mau ditanyakan, mungkin perlu informasi dari Pak Indra atau prosesnya seperti apa sih Bunda? Iya, Pak Indra, mungkin kita langsung bisa lakukan meditasi soul reflection ya. Ya. Maaf, agamanya apa Pak? Saya agama Buddha. Buddha ya? Oke. Siapkan diri, mungkin yang lain bisa menyimak. Kemudian selama proses lekatkan lidah ke langit-langit, karena bagian lidah aja yang tidak tersambung ya dengan tubuh kita. Ya, ini sudah mulai tenang, bisa lebih rileks ya. Kita niatkan sadari jiwa dari Pak Indra. Tentu jiwa itu bukan tubuh fisik, tapi di sana ada percikan cahaya Tuhan dalam bentuk energi. Dan niatkan saya terhubung dengan Sang Buddha, karena beliau yang memberikan ajaran untuk mengenal kekuatan Tuhan. Dan dari Sang Buddha niatkan terhubung dengan Tuhan. Oke. Niatkan biarlah cahaya Tuhan memasuki tubuh saya. Niatkan saja karena energi Tuhan sangat cerdas. Cahaya Tuhan ya, saya mengukurnya dan ini sudah mulai memasuki tubuh Bapak. Cinta Tuhan memasuki tubuh saya. Ya, energi Tuhan memasuki tubuh saya. Dan teruslah bersyukur kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup.
Dan saya ingin melibatkan kekuatan Tuhan untuk membantu saya. Di sini saya dapatkan masih ada emosi kemarahan ya, yang paling dekat dengan ayah kandung. Ternyata itu masih ada pendamannya, belum semua terselesaikan. Maafkan beliau, karena ini radiasi masih cukup banyak ya, 10, 20, 30, 100 meteran itu emosi yang terpendam, terradiasi. Mintalah maaf ya, kita tidak bisa memilih ayah untuk diri kita apapun. Ayah saya memaafkan dan saya meminta maaf kalau saya melukai perasaan ayah saya. Dan maafkanlah ayah kita lebih dalam lagi sampai tidak ada lagi radiasi kemarahan di sana. Ya, maafkan. Sekarang maafkan lebih dalam. Apapun yang ayah saya lakukan, saya paham ayah mencintai saya sesungguhnya. Cuma prosesnya mungkin beliau sulit untuk mengungkapkan cinta. Maafkan lebih dalam. Rasakan kelegaan. Ya, saya dapat sedikit dengan ibu, juga maafkan ibu kita dan mintalah maaf. Bersyukur kita terlahir dari beliau, orang tua kita. Ya, kemudian ada rasa yang menyalahkan diri sendiri. Bebaskan diri dari rasa menyalahkan diri sendiri, karena ini masih terukur secara energi. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Dan tentunya dengan kesalahan yang kita pernah lakukan, kita sudah belajar dan bertumbuh untuk berupaya memperbaiki diri. Maka maafkanlah diri kita. Dan niatkan saya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, tarik semua. Ada beberapa emosi dengan beberapa orang. Tarik emosi kepada banyak orang karena tanpa disadari itu menyakiti mereka. Mintalah maaf dan maafkanlah mereka. Ya. Setelah ya ini masih ada beberapa, saya menunggu sampai semua energi kemarahannya ditarik. Dengan melibatkan kekuatan Tuhan, tentu kita akan mampu memaafkan dan meminta maaf. Kita tidak perlu bertemu dengan mereka secara berfisik, tapi secara batin kita menyelesaikan proses batin untuk tidak meradiasikan kemarahan. Ya, dengan bersihnya pendaman emosi ini, maka energi cinta Tuhan mengalir. Rasakan cinta Tuhan mengalir dalam diri. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada Tuhan. Dan mari radiasikan cinta kepada orang tua kita. Katakan, aku mencintaimu. Begitu juga orang-orang yang bermasalah dengan kita. Aku mencintaimu. Ya, karena session ini pendek, saya hanya fokus pada energi kemarahan yang terradiasi dan ungkapkan cinta Bapak kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup, dan katakan, Tuhan, aku mencintaimu. Terima kasih membantu aku untuk menyelesaikan proses batin ini. Terima kasih Tuhan, aku mencintaimu. Ya, selesai Bapak, mungkin bisa kembali ke kesadaran dan kembali membuka mata. Mungkin ada yang bisa disampaikan, mungkin rasa lebih plong. Ya, saya
tidak awalnya merasakan adanya amarah dan lain sebagainya, tapi ketika dituntut air mata tiba-tiba mengalir ke membersihkan mengenai memaafkan diri sendiri. Baik sekali sepertinya pendaman dalam diri saya yang menyalahkan diri atas kesalahan saya sendiri. Dan juga orang tua dan kepada ayah, ketika bermeditasi saya teringat kembali bagaimana dulu waktu kecil saya rekaman bersama ayah, kesal dan lain sebagainya mungkin masih terekam, walaupun pada saat pun tadi tidak terpikirkan sama sekali. Jadi setelah bermeditasi saya juga pendalaman dengan beberapa orang-orang saya bekerja yang juga ada mungkin dengan beberapa orang itu juga bisa disolusikan lebih baik. Tapi yang paling mengangkat lagi adalah pengalaman mengenai menyebabkan diri sendiri juga. Setelah semuanya dipaskan, tiba-tiba saya menangis, sudah sadar dan sudah jauh juga. Terima kasih Bunda. Ya, terima kasih Bapak. Saya ikut haru juga di sini. Karena itulah yang sebenarnya masih terpendam jauh ketika masa anak-anak ya. Mudah-mudahan dengan terselesaikan pendaman yang sangat dalam ini, terutama juga menyalahkan diri sendiri, Bapak akan lebih semangat menjalani hidup. Tentu cinta Tuhan akan mengalir lebih banyak. Bapak akan jauh lebih damai dalam menjalani hidup. Ya, inilah yang kita gunakan meditasi soul reflection untuk proses kesehatan mental. Tanpa kita sadari, walaupun itu kejadian di masa kecil, ternyata itulah yang masih terus kita gendong kemana-mana. Dan tentunya energi kita tanpa disadari juga masih meradiasi dan menarik yang kesejenisan datang. Nah, mudah-mudahan dengan proses meditasi tadi walaupun singkat, Bapak akan, karena peta energi sudah berubah. Tentu saya ukur ini energi cinta Tuhan sudah lebih banyak di dalam diri Bapak. Maka dengan melibatkan kekuatan Tuhan, hidup kita akan jauh lebih baik. Ya, mudah-mudahan Bapak benar-benar bisa lebih berbahagia. Luar biasa, Bunda, terima kasih sekali. Ini Hans ngikutin meditasinya aja, yang walaupun bukan Hans gitu ya, kayak tenang gitu ya, merasa kayak lebih damai gitu, luar biasa banget. Nah Bunda, ini katanya kalau mau meditasi seperti ini juga ada acara Bedah Karma Indonesia ya, bersama dengan Bunda Arsaningsih, nanti akan dilakukan 14 Desember 2024 jam 2 siang di JCC Senayan, betul ya Bunda? Iya, betul sekali. Betul, jadi sahabat Sonora yang mungkin mau ikutan, ini kurang lebih melakukan hal-hal seperti tadi begitu ya Bunda ya? Betul. Jadi lebih fokus pada diri kita, menyelesaikan proses batin yang belum terselesaikan. Walaupun kita merasa kita baik-baik saja, tapi ternyata radiasi energinya masih melekat. Itulah yang disebut kemelekatan, yang perlu kita tandai dan kita identifikasi. Dan di proses meditasi akbar nanti tentunya dengan power energi banyak orang yang bermeditasi berjamaah bersama-sama ya, akan mampu secara energi saling membantu untuk proses healing mental ini. Dan tidak hanya untuk healing mental secara personal, kami juga akan tujukan untuk healing mental Indonesia, karena Indonesia juga perlu kesehatan mental untuk masyarakatnya. Untuk masyarakat. Betul ya. Jadi untuk Anda sahabat Sonora yang ingin bergabung, dicatat tanggalnya 14 Desember 2024 jam 2 siang di JCC Senayan. Namun untuk Anda juga yang ingin baca-baca karya dari Bunda, ini ada bukunya juga. Kemarin Han udah sempat baca-baca sedikit. Sudah dibaca. Ada 3 buku ya, sahabat Sonora, yang bisa Anda cari informasinya di soul.co.id, ataupun untuk pembelian Anda bisa menghubungi 0812 886 1138 dengan Han. Atau kalau mau tahu informasi lebih banyak mengenai Bunda, bisa langsung follow Instagram dan juga TikTok di @arsaningsih, YouTube dan juga Facebook Bunda Arsaningsih, dan juga di websitenya soul.co.id. Bunda, nggak kerasa sudah 1 jam, rasanya kayaknya kurang, kita cuma sejam ngobrol ya. Terima kasih Bunda sudah bergabung pagi hari ini. Terima kasih Kak Hans sudah bersama-sama ini. Kita membantu banyak orang untuk menjadi lebih baik.
Amin, amin. Semoga juga menjadi satu hal yang bermanfaat bagi sahabat Sonora. Kita harus akhirnya sampai di sini. Saya Hans Christian bersama dengan Bunda Arsaningsih pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Have a great day, sahabat Sonora. Bye.